Kangen gak sih Ustadz kayak gitu? Kangen ngumpul-ngumpul. Kan nggak bisa sekarang. Iya sekarang Karena nggak bisa. lagi physical distancing. Iya lagi physical distancing juga, nggak bisa juga makan satu tempat rame-rame ya Allah, kangen banget kayak gitu. Tapi Ustadz kalau misalnya kita lihat video tadi, memang Saya benar kemana ya? ya waktu itu ya? Itu Ustadz lagi kayaknya Nampaknya lagi beda kali ya? Nampaknya beda, nampaknya beda. Ustadz kalau kita lihat videonya benar gak sih kalau kita bicara kayak tadi tuh sambil makan itu nggak apa-apa. Terus ada lagi pertanyaannya gini, kita kalau makan tuh kita harus dari pinggirnya dulu. Wow, Baru ke apalagi tengah. makan kayak tadi itu kan. Iya dari pinggirnya Lebar dulu gitu baru kan. ke tengah. Terus harus dihabisin. Katanya kalau nggak dihabisin nanti dimakan sama syaiton. Itu benar apa enggak Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz Syam. Oh ternyata Masya Allah Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Berbicara tentang makan, suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW itu mau minta apapun sama Allah dikasih ya Bib ya. Dikasih bahkan dikasih gunung untuk dijadikan emas dikasih. Dikasih apapun yang Rasulullah inginkan Allah kasih kepada Rasulullah. Bahkan malaikat yang mengatakan mau langsung dirubah enggak ini jadi emas. Kalau mau langsung keubah nih. Mau ini enggak ditanya Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap dengan gaya hidup sederhananya. Rasulullah tidak miskin tapi gaya hidup beliau Masya Allah ingin merasakan sebagaimana penderitaan umatnya. Sebagaimana yang namanya dan di dalamnya banyak sekali pelajaran yang diberikan kepada kita. Termasuk suatu malam baginda Nabi Muhammad SAW karena tak tahan kelaparan keluar daripada rumah beliau lalu berjalan-jalan bertemu dengan sahabatnya. Ternyata di luar Rasulullah nggak sendirian, ada sahabat beliau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Ditanya, Umar kenapa keluar? Nggak apa-apa ya Rasulullah. Rasulullah kenapa keluar? Lapar nih kata Rasulullah. Kata Umar, saya juga lapar sebenarnya tapi nggak ada makanan di rumah maka saya keluar. Sahabat yang lain pun demikian. Ternyata mereka bertemu, ternyata didengar oleh salah satu sahabat dipanggil ke rumahnya. Dipanggil ke rumahnya diberikan kurma. Ya Rasulullah saya juga lapar, saya cuma punya ini ada kurma. Lalu ketika makan menetes air mata Rasulullah lalu ditanya sama sahabat. Kenapa menangis gitu apakah karena kau lapar sekali lalu baru mendapatkan makanan? Kata baginda Nabi bukan itu, tapi secuil kurma ini pun akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segelas air minum dimintai pertanggungjawabannya. Jadi Rasulullah itu makan ngobrol apa enggak? Ngobrol berarti Ngobrol, ya? karena lagi makan lalu ngasih tahu ini tuh akan dimintai lo pertanggungjawabannya. Lagi minum dikasih tahu ini akan dimintai lo pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Itu ngobrol apa enggak? Ngobrol. Ngobrol. Berapa banyak hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang keluar ketika lagi makan bersama sahabatnya. Habis makan ataupun lagi makan kata Rasulullah semua yang makan daging unta berwudu ya gitu. Itu lagi makan kan para sahabatku ini semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Seseorang yang paling buruk adalah ketika ia dalam keadaan kenyang tapi tetangganya dalam keadaan lapar. Maka semua itu disampaikan pada saat makan. Maka termasuk sunnah berbicara ketika makan. Sedangkan orang tua kita mengatakan makan jangan ngobrol, nggak makan nggak boleh ngobrol. Ya kalau ngobrolnya sesuatu yang sia-sia. Maka pada hadis-hadis di atas tadi, kisah-kisah di atas tadi, Imam Albani mengambil kesimpulan bahwa al-kalamu ala ta'am kal-kalami ala ghairi ta'am. Seperti halnya makan di saat tidak makan, itu seperti berbicara saat makan ya. Jadi ada orang yang berbicara saat tidak makan sama halnya berbicara saat makan. Kalau bagus ya bagus, kalau pembicaraannya buruk ya buruk juga. Jadi tergantung daripada apa isi pembicaraannya. Baik sedang makan ataupun tidak makan, itu tergantung isi pembicaraannya. Apakah yang dibicarakan adalah sesuatu yang baik atau yang dibicarakan adalah sesuatu yang buruk. Maka itu adalah sunnah atau adab pada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua tadi apa keberkahan itu. Kenapa disuruh makan dari pinggir ya? Makan dari pinggir, makan yang terdekat. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya berkahnya itu ada di tengahnya. Maksudnya apa daripada baginda Nabi Muhammad SAW? Kenapa makan dari pinggir?
kalau dari tengah juga nggak bagus kelihatannya gitu. Langsung ke tengah gitu Iya, ya. orang Arab kan kayak gitu tadi makannya ya Bib ya. Kayak tadi langsung Ada iya, nafas ya. ya, Masya Allah. Kelihatan banget apa pinggir-pinggirnya dulu Iya. diambil gitu kan. Ada juga, wah dagingnya di tengah, langsung di tengah. Gak bagus juga adabnya karena makan bersama ya. Kemudian dalam hal makan bersama itu dalam hal menjaga kebersihannya juga. Kan mungkin nggak semua dari kita terbiasa seperti itu. Kalau orang Arab biasanya, Bib kami pernah diajak makan itu, ternyata mereka digini-gini. Diremes-remes ya. Ustaz? Diremes-remes, dicampurin dagingnya. Remes supaya pada waktu masuk di mulut nggak jatuh. Oh ternyata itu maksudnya. Iya, nggak jatuh dari Oh. mulutnya kembali ke bawah. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi Masya adab Allah. makan pun demikian. Jadi nasi tumpeng langsung tengahnya loh. kan dibelah, Ustaz. Kan Dari- dibelah. Masya Allah, berarti makasih Ustadz Syam, Iya. berarti jamaah kita kalau Jadi itu misalnya. tergantung sih Tergantung adab ya. makannya. Kalau masalah dari tengah atau dari pinggir. Pokoknya Tapi yang pasti penting- ada hikmah daripada Pasti ada begitu. hikmah, yang penting jangan dari tengah jalan tol aja makannya ya. Ketabrak gitu. Dan mungkin kalau misalnya ngobrol itu adalah sunnah Rasul, kita bisa ngobrol tapi paling nggak tergantung obrolannya apa yang baik-baik. Asal jangan sambil makan sambil ngegibah, itu nauzubillah min zalik. Itu hal yang malah dilarang, nauzubillah min zalik. Baik, kita akan lanjutkan lagi tausiah kita. Saya mau nanya sedikit aja nih sama Ustadz Maulana. Ustadz, apalagi nih Ustadz adab yang sering dianggap remeh tapi sebenarnya itu pahalanya besar banget Ustadz. Nah, buat kita yang lagi stay di rumah atau stay home, Ya. usahakan pentengin Islam itu indah. Masya Allah. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Karena sesaat lagi saya akan bahas sesuatu yang kita anggap sepele, ternyata pahalanya banyak. Wah nyesel kalau sampai ketinggalan. Jadi tetap di Islam itu indah ya. Nanti juga akan ada Iya. banyak sekali materi yang akan dijabarkan Banyak. sama guru-guru kita. Masya Allah, dan juga akan ada program baru Ustadz. Apa itu? Namanya Ramadan I'm in Love. Itu keluarga Habib Usman sama istrinya Kartika Putri sama saya anaknya. Oh, Enggak. Keluarga Habib Usman hati-hati aja. loh. Oh iya, Ini bulan Ramadan. oh, iya nggak boleh ya. Kalau jatuhnya bohong, pahala puasa terancam. Enggak, jangan. Astagfirullahaladzim, bercanda. Masya Allah. Jamaah, jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.